Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, Al-Fauzan Ramadhani Simangunsong dan Nur Haidah akan mempresentasikan bahan ajar kami pada mata kuliah Matematika SMA tentang kesebangunan dan kekongruenan. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Aswan Effendi SPDI MPD. Baiklah, sebelum kita melihat bahan ajar tentang materi kesebangunan dan kekongruenan, alangkah baiknya kita memperhatikan kompetensi inti, peta konsep, kompetensi dasar, dan indikator dari materi kesebangunan dan kekongruenan tersebut. Mari kita perhatikan, ini dia kompetensi intinya. Dan ini adalah peta konsepnya. Sedangkan kompetensi dasar dan indikatornya adalah sebagai berikut. Mari sama-sama kita perhatikan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi kesebangunan dan kekongruenan. Dalam hal ini disusun oleh kelompok 16, yaitu Al-Fauzan Ramadhani Simangunsong dan Nur Haidah. Sebelumnya, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih itu kesebangunan dan apa itu kekongruenan? Kira-kira apa ya teman-teman? Oh, kamu pasti ingat karena kita pernah mengulasnya saat di masa sekolah di SMP. Ayo kita ingat sama-sama. Nah, ternyata kesebangunan dan kekongruenan merupakan kajian relasi antar bangun, tepatnya pada bangun datar. Lalu kira-kira apa sih kesebangunan itu? Nah, ini dia. Kesebangunan merupakan relasi antara dua bangun datar yang memiliki kesesuaian bentuk, memiliki perbandingan ukuran yang sama, dan memiliki sudut yang sama, walaupun ukurannya berbeda. Itu ternyata kesebangunan. Kesebangunan merupakan konsep geometri sederhana yang sangat dekat dengan dalam kehidupan kita. Kira-kira apa saja ya? Apa kamu tahu? Ayo kita sebutkan. Misalnya, kesebangunan itu jika di dalam kelas antara permukaan meja dan papan tulis, antara papan absen dan permukaan bingkai. Benarkah demikian? Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan kekongruenan. Nah, kalau tadi kita membahas tentang kesebangunan, kira-kira apa sih kekongruenan? Ternyata, kekongruenan juga merupakan relasi atau hubungan antara dua bangun datar yang tepat persis bersesuaian, mulai dari ukuran dan besar sudut. Artinya, kongruen tidak memiliki perbandingan ukuran sama sekali. Sama seperti kesebangunan, kekongruenan merupakan konsep geometri sederhana yang juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ayo, siapa yang bisa menjelaskannya lagi? Apa kamu tahu apa saja contoh kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo kita sebutkan lagi. Yang terdekat dengan kita, contoh dari kekongruenan itu adalah keramik-keramik di lantai, bingkai-bingkai foto, tepatnya seperti foto presiden dan wakil presiden, serta burung Garuda. Wah, ternyata sederhana ya. Lalu kira-kira apa sih intinya? Nah, ternyata bangun-bangun yang memiliki bentuk dalam ukuran yang sama dikatakan bangun-bangun yang kongruen, dengan indikator ukuran yakni sudut yang sama dan panjang sisi yang sama pula. Bangun kongruen selalu sebangun, tetapi bangun sebangun belum tentu kongruen. Mengapa demikian ya teman-teman? Ada yang tahu jawabannya apa? Baik, kita langsung saja masuk pada contoh soal dan pembahasan dari materi kesebangunan dan kekongruenan. Ini dia, contoh soal pertama. Perhatikan gambar dua segitiga sebangun di bawah ini. Bisa kita perhatikan sama-sama ya teman-teman? Nah, berdasarkan gambar di samping, tentukanlah panjang sisi BA atau sisi AB. Bagaimana cara mencarinya? Penyelesaiannya, pertama kita menentukan kesebangunan dua segitiga. Sudut C sama besar, karena dua buah sudut yang bertolak belakang pasti sama besar. Sudut B dan sudut E memiliki perbandingan yang sama. Sudut A dan sudut D memiliki perbandingan yang sama. Lalu dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwasannya dua segitiga di atas adalah segitiga yang sebangun. Selanjutnya kita perlu menentukan rumusnya. Karena perbandingannya sama, maka untuk mencari Y dapat kita rumuskan AB per DE sama dengan BC per CE. Nah, cara mencari Y-nya ini dia. AB per DE
sama dengan BC per CE. Kalau kita masukkan angkanya, AB itu kita ibaratkan sebagai Y. Panjang DE itu sama dengan 4. Lalu panjang BC sama dengan 6 dan CE sama dengan 3. Jika kita operasikan, akan menghasilkan Y per 4 sama dengan 2. Maka Y sama dengan 2 dikali 4. Y sama dengan 8. Maka panjang BA atau panjang AB adalah 8. Bagaimana teman-teman? Sudah paham bukan? Selanjutnya kita masuk pada contoh soal kedua. Soalnya, diketahui ada dua buah segitiga siku-siku sebangun, yakni PQR dan ABC. Panjang PQ sama dengan 15 cm, AC sama dengan 13 cm, dan BC sama dengan 5 cm. Jika sudut R sama dengan 35 derajat, sudut C sama dengan 55 derajat, sedangkan sudut P dan sudut B adalah 90 derajat, tentukan besar sudut A dan sudut Q. Dan hitunglah panjang PR, QR, dan AB. Pertama-tama, mari kita perhatikan terlebih dahulu dua segitiga yaitu PQR dan ABC. Setelah itu, kita baru bisa menentukan sudut A sama dengan 180 derajat dikurang sudut B dikurang sudut C. Maka A sama dengan 180 dikurang 90 dikurang 55. Lihat, dari soal sudah diketahui. Nah, maka A sama dengan 35 derajat. Dari 90 dikurang 55. A sama dengan R. Sementara sudut Q, cara mencarinya juga sama seperti mencari sudut A. Yaitu sudut Q sama dengan 180 dikurang sudut P dikurang sudut R. 180 dikurang 90 dikurang 35. Maka sudut Q sama dengan 90 dikurang 35, Q sama dengan 55 derajat, dan sama dengan sudut C. Selanjutnya, untuk mencari panjang masing-masing yang dipertanyakan adalah sebagai berikut. Dari operasi, maka dihasilkan QR sama dengan 65 cm, PR sama dengan 60 cm, AB sama dengan 12 cm sama dengan BA. Ini dia. Selanjutnya, kita masuk pada contoh yang ketiga. Contoh tentang kekongruenan. Mari sebelumnya kita perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, tentukan nilai X, Y, dan Z. Karena segitiga ABD kongruen dengan segitiga CBD, berarti sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sehingga AD sama dengan CD. Sudut BAD sama dengan sudut BCD. Dan sudut BDA sama dengan sudut BDC. Dengan demikian, maka nilai X sama dengan 3 cm, Y sama dengan 40 derajat, dan Z sama dengan 90 derajat. Ingat ya, kongruen itu semua perbandingannya sama, mulai dari sudut juga sisinya. Nah, selanjutnya kita masuk contoh soal keempat, tentang kekongruenan juga. Nah, ABDF adalah kubus, dan BC sama dengan EF. Tentukan pasangan segitiga-segitiga yang kongruen pada gambar berikut. Nah, bisa kita perhatikan gambarnya ya. Mari kita bahas. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga AFE. Karena AB sama dengan AF, BC sama dengan FE, dan sudut ABC sama dengan sudut AFE, yaitu 90 derajat. Segitiga AGC kongruen dengan segitiga AGE. Karena AC sama dengan AE, GC sama dengan GE, AG sama dengan AG. Wow. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semangat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.